Ya. Jadi sebuah negara itu tetap harus punya data center. Kenapa? Karena ada kondisi tertentu, ada data-data itu yang memang tidak boleh dibawa ke luar, tidak boleh. Ini salah satu undang-undang perlindungan data yang menurut saya cukup bagus di dunia, itu GDPR. Jadi GDPR ini undang-undang perlindungan data di Uni Eropa, pokoknya Inggris dan lain-lain. Jadi saya salut itu dengan wilayah Uni Eropa. Mereka tidak punya resource, tapi ngatur orang yang punya resource. Mereka nggak ada resource, nggak punya data center, nggak punya server. Tapi mereka ngatur itu yang punya data center. Dia atur itu AWS, Amazon. Kenapa? Anda kalau mau berbisnis di Uni Eropa, berarti artinya apa? Anda bangun data center di sana. Anda tidak boleh bawa data keluar dari negara tersebut. Tidak boleh. Kenapa? Karena negara di sini berusaha untuk melindungi data-data warga negara. Jadi data tidak boleh dibawa keluar, tidak boleh. Anda harus compliant dengan aturan yang berlaku pada suatu negara. Tidak bisa. Anda kalau mau bisnis di sini harus ikuti aturan sini. Betul tidak? Jadi undang-undang GDPR, kalau di Indonesia kita ada apa? Undang-undang PDP. Apa itu undang-undang PDP? Undang-undang perlindungan data. Jadi sebelum ada undang-undang PDP dulu namanya undang-undang ITE. Undang-undang transaksi elektronik. Jadi kenapa negara harus tetap punya data center sendiri? Karena ada kondisi negara tetap harus menyimpan datanya di server punya negara itu sendiri. Menghindari apa? Menghindari terjadinya vendor lock-in tadi nih. Jadi vendor lock-in ini kita ketergantungan dengan pihak vendor. Berarti makanya ada kita kenal dengan istilah hybrid cloud. Jadi kalau hybrid cloud ini artinya dikombin itu barang, dikombinasi antara cloud dengan on-premise. Jadi apa yang dimaksud dengan on-premise? On-premise itu data center yang kita kelola sendiri. Data center yang kita kelola sendiri. Berarti apa? Ini resource punya kita. Kalau cloud ini resource punya eksternal. Jadi misalkan ketika terjadi kemungkinan buruk, ada masalah di cloud, paling tidak apa? Paling tidak data kita aman di on-prem. Mungkin yang kena sandra cuma aplikasi, tapi paling tidak data kita aman tersimpan di on-prem. Jadi jangan kayak yang saya sampaikan tadi, aplikasi di sana, data di sana. Ternyata ketika lonjakan tinggi, negara tidak sanggup bayar, apa yang terjadi? Disandra. Artinya apa? Anda harus lunasin dulu dong, betul tidak? Jadi harus pakai strategi terkait dengan penggunaan cloud ini. Jadi kalau memang terjadi kemungkinan buruk, ya paling tidak yang kena sandra cuman aplikasi, paling tidak data kita aman di dalam sistem on-premise kita. Jadi tetap harus membangun on-premise. Jadi yang on-premise itu bisa dicicil. Jadi pertama kita pakai cloud dulu. Seiring berjalannya waktu kita mulai beli perangkat yang on-premise, beli sendiri-sendiri lagi. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Terkait dengan penggunaan cloud computing ini.
Jadi dan yang namanya peraturan negara, regulasi. Jadi ada regulasi, ada standar ya, itu beda ya. Regulasi sama standar itu beda. Kalau regulasi itu cenderung dengan aturan. Regulasi itu aturan. Siapa yang mengeluarkan aturan? Negara. Siapa yang mengeluarkan standar? Industri, bro. Jadi mana yang harus didahulukan? Di antara standar sama regulasi ini mana yang harus didahulukan? Wah, bahaya. Analisanya tumpul ini. Saya minta analisa ini. Mana yang didahulukan? Saya kalau mau berbisnis, anggaplah saya mau berbisnis di Singapura nih. Mana yang saya dahulukan? Saya dahulukan regulasi atau saya dahulukan standar? Hah? Standar. Siapa yang jawab itu? Nggak apa-apa pede, yang penting salah. Nggak apa-apa salah, yang penting pede. Supaya kau selalu ingat itu kesalahan. Mana yang didahulukan, regulasi atau standar? Regulasi. Kenapa? Karena regulasi itu hukumnya wajib. Anda kalau mau bisnis di negara saya, ikuti aturan saya. Apa itu bayar pajak? Itu regulasi. Bayar pajak, terus kemudian harus melindungi data warga negara. Apalagi? Data tidak boleh dibawa keluar dari negara itu. Itu regulasi, aturan yang ditetapkan negara. Berarti hukumnya apa? Wajibun. Sedangkan standar hukumnya sunnah, tapi sunnah yang dimuakkat, sunnah yang ditekankan. Kalau standar apa? Standar ini ukuran untuk mengukur sejauh mana kita sesuai dengan standar yang ada. Makanya kita kenal ada standar SNI, gitu kan? ISO 27001. ISO 27001. Jadi misalkan contohnya bank ya. Jadi bank itu banyak sekali aturan. Bank itu harus ikuti aturan undang-undang PDP, OJK, itu regulasi. PDP, OJK, terus kemudian apa lagi? Yang berhubungan dengan transaksi ya. Undang-undang perlindungan data, undang-undang ITE, undang OJK. Terus aturan dari Bank BI ya. BI. Jadi ada BI yang mengatur bank-bank swasta yang ada di bawah ya. BI dia ngatur Mandiri, BCA, BTN, BNI, diatur itu semua sama BI. Karena BI di sini selaku regulator. Gak apa-apa salah, yang penting PD. Dia regulator. Pelaksana jalannya proses transaksi di Indonesia. Jadi nggak mungkin bank bisa bertransaksi kalau nggak ada BI yang mengatur terkait dengan regulasinya. Makanya BI dia ngeluarin ada apa? BI Fast, ada QRIS, ya, oh iya. Tapi itu udah dinyalakan, udah. Ada BI QRIS. Sementara kalau standar berarti kesepakatan yang kita sepakati bersama untuk mengatakan suatu organisasi itu sudah berkualitas. Bagaimana saya katakan ini barang berkualitas kalau nggak ada standarnya, betul nggak? Biasa yang ngatur terkait dengan standar itu ada ISO 27001. Biasa kalau di bank ya, ada ISO 27001, ada PCI DSS. Jadi kalau regulasi aturan, kalau standar itu kebijakan. Standar itu pertama satu, sebentar saya ulangi lagi. Apa tadi? Regulasi, aturan, kebijakan, wajib, hukumnya wajib. Kalau standar
Bukunya senang Pak. Iya saya paham. Sebentar, biarkan saya selesaikan menjelaskan dulu. Jadi kalau standar sesuatu yang kita sepakati ini berkualitas atau tidak, itu ada standarnya. Oh, standarnya security dia harus, standarnya sistem yang secure itu dia harus ada autentikasinya, itu. Terus ada hal datanya harus terenkripsi, itu standar. Berarti apa? Berarti saya dikatakan memenuhi standar kalau saya memenuhi kriteria yang diminta oleh industri. Jadi ini, jadi banyak, ada beberapa organisasi itu yang cukup ketat. Dia harus ikuti standar ini, standar itu, standar itu. Memang berat. Tapi kalau kita mau berkualitas harus bisa komplain dengan standar tertentu. Misalkan Anda begini. Mudahnya standar begini. Mahasiswi dia menemukan temuan, ada temuannya mahasiswi. Misalkan dia bikin helm, dia ciptakan helm mahasiswi namanya. Tapi bagaimana caranya saya uji ini helmnya mahasiswi dia sudah berkualitas atau tidak? Berarti kan saya cek dia sudah standar SNI belum ini barang. Betul tidak? Paham ya? Maksudnya standar itu. Jangan-jangan berarti apa? Dia harus melalui tahap uji terlebih dahulu, jangan banting langsung selesai itu barang. Berarti tidak memenuhi standar. Kalau tidak memenuhi standar berarti kualitasnya masih jauh dari ekspektasi. Ya, jauh dari standar. Pertama satu bahannya mungkin. Jadi banyak yang dilihat bahannya, kualitasnya, daya tahannya, lama pemakaiannya, betul tidak? Itu yang kita sebut dengan standar. Kalau regulasi, mahasiswi kalau mau bikin bisnis jual beli helm dia harus komplain dulu dong, betul tidak? Oh, mahasiswi mau bikin pabrik pembuatan helm, usahanya mahasiswi dicek dulu dong. Sudah taat pajak belum ini barang, betul tidak? Sudah taat pajak belum? Sudah urus izin usaha belum? Ada enggak NPWP-nya? Ada enggak SIUP-nya? Ada enggak? Paham maksudnya? Jadi kalau regulasi itu biasa yang umumnya diterapkan negara. Biasa sebagai awal Anda memulai bisnis, izinnya dulu, aturan. Oh, ini saya udah memenuhi syarat. Kalau udah memenuhi syarat baru dilihat produknya. Paham sampai sini? Jadi kenapa kadang kita pakai cloud? Kenapa pertimbangan kita pakai cloud? Karena dia sudah memenuhi regulasi, dia sudah memenuhi standar. Dibandingkan kalau kita bikin data center sendiri, kedua hal ini kan harus kita kejar, betul enggak? Kita harus memenuhi dulu dong. Kalau saya mau bikin usaha data center di Indonesia, saya harus berurusan dulu nih dengan masalah regulasi di Indonesia gimana, izinnya itu seperti apa. Terus selesai regulasi, lanjut lagi urusan standarisasi yang data center yang bagus itu seperti apa, betul tidak? Jadi saya belum mulai bisnis, baru urusan dua ini saja saya udah banyak kehabisan waktu. Saya sudah banyak kehabisan modal, saya sudah banyak kehabisan waktu. Sementara bisnis saya belum jalan-jalan. Sehingga ada kondisi tertentu kita memutuskan untuk sewa dibangun dibandingkan bikin sendiri. Karena biayanya mahal, banyak duit yang harus dikeluarkan, belum lagi masalah aturan dan lain sebagainya. Sementara kita mau kejar benefit ini, betul nggak? Jadi terkait urusan data center, kita percayakan pihak ketiga, kita fokus ke bisnis pengembangan aplikasi. Paham ya,
Jadi misalkan teman-teman, jadi dulu tuh bikin search engine dulu susah. Terus terang saya dulu bikin search engine sulit banget. Kenapa? Karena saya nggak punya data center. Sekarang setelah adanya cloud, saya bisa bikin search engine, saya bisa bikin machine learning, saya bisa bikin sembarang, saya bisa bikin. Kenapa? Karena sudah ada resource. Dan saya nggak perlu ngurusin masalah resource itu saya sistem sewa saja. Jadi saya bisa bayar berdasarkan pemakaian saya. Jadi saya misalkan sudah selesai untuk bikin produknya dan lain sebagainya, saya cukup bayar biaya sewanya. Saya tidak perlu khawatir kalau misalkan server saya di sana kebakaran, toh bukan saya yang punya kok, betul tidak? Saya tidak perlu mikirin kalau misalkan di sana data center itu ada kerusakan di servernya, nah, saya tidak perlu mikirin itu. Karena itu sudah menjadi tanggung jawab pengelola data centernya ya, pengelola cloud, betul nggak? Kita di sini hanya sampai sebatas pengguna, sehingga dengan begitu bisnis kita bisa tercapai. Tapi tadi saya katakan kita tidak boleh juga terus menerus bergantung pada layanan cloud. Jadi misalkan kalau modal kita sudah memenuhi, mencukupi, kita bisa dengan membangun data center sendiri. Jadi bank itu banyak yang pakai ini ya, cloud ya. Bank itu kebanyakan cloud mereka. Kenapa? Karena bikin data center mereka mahal. Pakai cloud. Ada beberapa yang ya hybrid lah. Karena saya di Jakarta ngajarin bank. Saya di Jakarta ngajarin bank, ngajarin pemerintah, ngajarin kementerian, itu saya ajarin. Jadi saya paham infrastrukturnya mereka gimana, itu saya tahu. Ada yang full pakai cloud, ada yang hybrid. Mungkin di awal dia full cloud, tapi pelan-pelan udah dapat untung, bangun data center sendiri. Kenapa? Karena tadi terkait dengan regulasi. Anda tidak boleh bawa data ke luar negeri. Makanya kadang kita pakai servernya AWS, Amazon, kita pastikan dulu servernya ada nggak di Indonesia. Takutnya Anda tetap ngotot pakai cloud, ternyata secara aturan Anda sudah melanggar. Boleh pakai cloud, tapi dengan catatan servernya ada di Indonesia. Apalagi kalau itu sampai nyimpan data-data warga Indonesia. Jadi boleh bisnis silakan, tapi jangan sampai membahayakan data-data informasi. Kenapa? Karena data itu jantungnya bisnis dia. Jadi bayangin, saya kasih gambar. Bagaimana, apa yang terjadi misalkan kalau data-data transaksi yang ada di perbankan itu kena ransomware. Tahu ransomware ya? Ransomware itu yang kunci data. Dia kalau udah masuk kunci data kau nggak bisa lihat itu barang. Pernah dapat? Ada atau jangan-jangan pernah kena? Ini hati-hati nih yang pemain game-game bajakan ini, hati-hati. Pemain krek-krekan ini, hati-hati. Jangan sampai kau download ya, download krek-krekan ternyata ransom. Pas kau install sudah langsung dikunci data semua. Nggak akan bisa kau akses lagi. Caranya kau bisa akses, caranya kau bayar tebusan dari si pembuat ransom. Nah, itu hati-hati. Maka biasakanlah download software-software itu dari sumber yang terpercaya. Jangan kau download software itu dari sumber yang tidak jelas dari mana. Bisa-bisa sudah diinjek, sudah ditanamkan sesuatu di dalam. Ternyata kau install, tiba-tiba muncul iklan top up apa, iklan judi online apa, atau ransomware. Paling parah mungkin ransomware sudah terencrypt semua data. Jadi bayangkan kalau misalkan di industri perbankan yang kena itu data transaksinya, data customernya, dan tidak ada backup, apa yang terjadi? Tutup bro, nggak bisa jalan ya. Ngapa? Mau jalan bagaimana? Datanya kena ransom, betul tidak? Makanya hati-hati itu masalah data itu.
Kita harus pastikan bahwa layanan cloud yang kita gunakan ini harus bisa menjamin bahwa data-data kita yang tersimpan, pertama satu harus ada di negara itu, kedua harus bisa terproteksi dari adanya serangan dari hacker, ransomware dan lain sebagainya. Sampai sini ada pertanyaan? Udah 2 kali pertemuan ya? Seharusnya saya kasih tugas di pertemuan 1 itu. Tapi karena ini sudah masih di 2 pertemuan, artinya tugasnya ada dulu. Loh, kenapa Muhammad? Belum apa-apa sudah Muhammad. Bagaimana kayak ini? Mau dapat nilai apa atau bagaimana? Ya, insya Allah ada, jangan main-main lah. Yang serius dikit lah. Mau dapat atau bagaimana? Atau mau Kalau mau A berarti harus siap kerjakan tuh tugas. Tugasnya berkaitan dengan materi, bukan apa, saya kasih tugas supaya pemahaman terkait materi semakin tajam. Bagaimana Zul? Betul tidak Zul? Ini saya dari jauh-jauh ini diimpor ini dari Jakarta ke Catur Sakti khusus buat ngajarin kalian ini. Bayangkan, jadi manfaatkan kesempatan. Saya bukan takabur, mohon maaf ini, saya tidak bisa takabur. Saya bukan hanya dosen, saya praktisi. Saya dosen plus praktisi. Saya 2 kaki. Satu kaki saya di akademisi, satu kaki saya di praktisi. Jadi ilmu yang saya bawakan teman-teman ini ilmu yang ada di industri ini. Ini dosen. Ilmu yang saya dapatkan selama saya ada di menghandle project-project yang berhubungan dengan IT sektor. Jadi jangan disia-siakan. Dalam saya kasih tugas kerjakan, nggak usah tawar menawar sudah. Betul tidak? Nah, itu bagaimana dikasih 5.000, 6.000 menyerang. Aduh, bagaimana? Betul tidak? Nah, itu. Sama yang baju hitam itu siapa namanya? Mas Dimas, nah? Bagaimana Dimas? Ya, nah itu Zul. Nah, jadi jangan mengeluh kalau saya ada 1.000 artikel. Kerjakan, ada. Jangan tawar menawar karena ini juga demi kalian supaya apa? Kau membaca, kau memahami. Sebenarnya kita Indonesia ini orang pintar-pintar Pak. Iya terus terang saya Indonesia orang pintar, terutama orang Sulawesi, terutama orang Kendari lagi. Cuman penyakitnya orang Kendari dia malas membaca. Tapi dari tangkapnya orang Kendari saya akui Pak. Karena kenapa saya orang Kendari? Alhamdulillah saya bisa bersaing di industri di Jakarta alhamdulillah. Dari sekian banyak manusia di sana. Kau bisa lacak track record tuh. Kau buka Google, kau cari Zulkifli Said sudah situ. Ya bukan sekarang kalian. Nah, jadi saya bukan mengangkat diri, artinya saya motivasi teman-teman. Ada di situ. Zulkifli Said yang saya tidak ada. Tidak ada yang kenal Zulkifli Said di Google. Ada nggak? Wih, tidak apa-apa kan? Sekali-sekali kita membanggakan diri. Iya. Tidak apa-apa. Artinya apa? Pengalaman yang ada di luar kita coba bawa di STIMIK supaya apa teman-teman nanti selesai dari STIMIK teman-teman tidak kaget, oh sudah pernah dikasih gambaran sama Fazul begini dunia kerja seperti ini, industri perbankan seperti ini, industri pemerintahan seperti ini. Nah itu ya sama karena saya jarang-jarang masuk. Kadang ada kondisi saya bisa masuk, alhamdulillah. Kalau saya masuk saya all-in lah. Tapi kalau saya tidak masuk karena sesuatu hal, tolong, sangat tolong. Tugas kesian jangan ke orang tinggalkan itu Bang. Betul tidak? Betul.
Toh? Jadi kalau saya kasih tugas kerjakan, karena itu sebagai bentuk pertanggungjawaban saya karena tidak masuk. Kau kerjain tugas sudah. Ada Zulkifli ada? Ada. Apa di situ tertulis penemu search engine? Hah? Penemu search engine yang tidak diakui negara ya? Penemu search engine tapi tidak diakui negara. Besok-besok kalau saya dikontak sama Mark Zuckerberg saya oke-oke saja. Betul tidak? Soalnya negara tidak mau lirik-lirik kita belain. Bagaimana kayak ini? Kita sudah capek-capek bikin search engine, bikin ini, bikin itu. Kita tidak dilihat-lihat Kunai. Betul tidak Kunai? Sudah Mi, kau sudah capek Mi, kita selesai Mi saja.